Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Buron selama seminggu, pelaku pembunuhan paman sendiri dibekuk polisi. Pelaku penggelapan sepeda motor melawan polisi dengan samurai ketika akan ditangkap. Sejumlah pabrik pengolahan karet di Sumatera Barat berhenti operasi karena kekurangan bahan baku. Seminggu menjadi buronan, seorang pelaku penganiayaan terhadap pamannya sendiri di Payakumbuh akhirnya berhasil diringkus tim gabungan dari Satreskrim Polres Payakumbuh dan Polresta Padang di daerah Padang Timur, Kota Padang pada Selasa dini hari. Pelaku ditembak polisi di bagian kakinya karena mencoba kabur saat dilakukan penangkapan. Selain pelaku, petugas juga menyita barang bukti, sebilah kayu yang digunakannya untuk menganiaya pamannya hingga korban meninggal. Pelaku bernama Rahmat, berusia 35 tahun, warga Kecamatan Akabiluru ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya pelaku dibawa ke Payakumbuh untuk menjalani proses hukum. Rahmat menganiaya pamannya sendiri yang berusia 51 tahun di Kecamatan Akabiluru. Pelaku memukul kepala korban 2 kali menggunakan sebilah kayu hingga korban meninggal dunia di rumahnya. Motifnya karena sakit hati, sering dimarahi korban. Bahwasanya Satreskrim Polres Payakumbuh telah mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan pembunuhan kepada, adapun motif pelaku ini melakukan pembunuhan kepada pamannya adalah rasa dendamnya, sakit hatinya kepada korban. Setelah kejadian itu, pelaku langsung melarikan diri ke Kota Padang. Yang saat ini sudah diamankan oleh Satreskrim kami adalah alat yang digunakan untuk memukul itu, terus HP, sepotong kayu yang sudah kita amankan juga. Pasal yang disangkakan adalah 351 ayat 3. Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Diduga mengantuk saat mengemudi, seorang wanita yang mengendarai mobil minibus menabrak pembatas jalan dengan rel kereta api di Jalan Hamka, Kecamatan Padang Utara. Mobil minibus tersebut datang dari arah Lubuk Buaya menuju pusat kota, hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Bagian depan mobil naik ke pembatas jalan. Untungnya tidak terus ke jalur rel kereta api yang dapat membahayakan keselamatan jiwa pengemudi. Warga kemudian mengevakuasi pengemudi tersebut ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan kendaraan lain untuk mendapatkan perawatan karena luka-luka yang dialaminya. Dia waktu itu tadi pagi itu dari arah selatan ke utara. Jadi disinyalir dia mengantuk dalam melaksanakan menyetir tersebut, kegiatan menyetir tersebut. Keadaan pengemudi gimana nih Pak? Jadi luka-luka di bagian badan dan kemudian dilarikan ke. Karena tidak ada korban jiwa dan hanya kecelakaan tunggal, polisi tidak melakukan olah tempat kejadian peristiwa dan langsung membawa mobil minibus tersebut dengan mobil derek ke unit Laka Lantas Polresta Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Buaya sepanjang 2 meter ini tertangkap tak sengaja oleh warga Jorong Pinaga, Nagari Persiapan Pinaga. Buaya ini tersangkut jaring ikan di bendungan Batang Tongar. Buaya yang telah meresahkan warga sejak setahun lalu ini kemudian diamankan di atas sebuah truk jungkit menunggu petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam datang. Agar hewan dilindungi ini tidak dehidrasi,
Beberapa kali warga menyiraminya dengan air. Menurut warga, kemunculan buaya ini sudah terjadi sekitar 1 tahun terakhir. Buaya kerap terlihat menampakkan diri di sungai. Warga yang beraktivitas mencari nafkah di sungai was-was dengan kemunculan buaya tersebut. Ini ditemukan oleh salah seorang warga kita di Sungai Batang Tongar. Nah, ini sudah lama meresahkan masyarakat, lebih kurang 1 tahun yang lewat. Nah, malam tadi kebetulan warga kita menjaring ikan, ternyata buaya ini terjaring dan tertangkap. Meski 1 ekor buaya sudah ditangkap, namun warga khawatir ada buaya lain yang mengintai mereka. Sebab Sungai Batang Tongar ini menjadi tempat sumber penghasilan warga, mengambil batu kali dan mencari ikan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam di Pasaman Barat mengikuti sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Pasalnya, di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial, mahasiswa sangat rawan terjerat oleh undang-undang tersebut. Inti dari pemaparan jaksa adalah mahasiswa harus bijak menggunakan media sosial, sehingga tidak terjerat Undang-Undang ITE. Menurut salah seorang mahasiswa, kegiatan jaksa masuk kampus ini sangat bermanfaat bagi mereka. Pasalnya, hampir seluruh mahasiswa menggunakan media sosial. Dengan sosialisasi ini, mereka jadi tahu apa saja yang boleh atau tidak boleh diposting di media sosial. Selain itu, sosialisasi ini juga tidak mereka temukan di mata kuliah di kampus. Pasalnya jurusan mereka mengarah ke bidang pendidikan. Kedatangan Kejari Pasaman Barat ini membawa manfaat yang sangat besar bagi kami. Yang pertama, kami dapat ilmu yang tidak ada pada mata kuliah tersebut. Yang kedua, dari Kejari Pasaman Barat ini, kami mendapat pengetahuan yang tidak ada dari mata kuliah sebagaimana dari beberapa jurusan tersebut. Adalah ilmu-ilmu mengenai tentang hacker, tentang media sosial, apalagi kita ini di zaman milenial atau zaman Z, di mana Kajari Pasaman Barat M. Yusuf Putra mengaku pemahaman tentang Undang-Undang ITE sangat penting karena hampir semua kegiatan berkaitan dengan internet, terutama mahasiswa dan generasi muda. Bahkan satu orang bisa memiliki beberapa akun medsos dan sangat rawan terjerat ITE jika tidak memahaminya. Melaksanakan kegiatan jaksa menyapa, jaksa masuk kampus, yang pada pokoknya adalah kegiatan edukatif, penyuluhan hukum dengan model gaya milenial. Jadi talk show, hybrid, live IG, live YouTube, dan kemudian juga live Zoom, seperti itu. Temanya tentang sadar dan cerdas di era digital. Setelah menggelar sosialisasi dan gelar wicara, mahasiswa diminta menjadi pelopor pencegahan pelanggaran Undang-Undang ITE di lingkungan tempat tinggalnya. Karena saat ini, hampir semua orang terkoneksi dengan media sosial. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.